Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Putwi Raja Mahardika dengan NIM 24085410027 dari program studi Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma merge sort dan bagaimana cara mengimplementasikannya menggunakan JavaScript untuk memenuhi tugas algoritma dan juga struktur data. Pertama-tama, kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu sorting sebenarnya. Sorting adalah suatu proses menyusun data dalam suatu urutan tertentu. Apabila datanya diurutkan dari data yang paling kecil ke paling besar, itu disebut sebagai ascending. Sedangkan apabila datanya itu diurutkan dari data yang paling besar ke yang paling kecil, itu disebut sebagai descending. Contohnya, di sini saya punya array 5, 2, 9, dan 1. Sehingga hasil sortingnya dalam urutan naik atau ascending dari yang paling kecil ke yang paling besar itu ada 1, 2, 5, 9. Sorting ini sangat penting dalam dunia pemrograman, terutama ketika kita ingin mencari, mengakses, atau memproses data secara efisien. Selanjutnya, penting untuk kita mengetahui apa itu merge sort. Merge sort atau pengurutan adalah algoritma sorting berbasis divide and conquer. Artinya adalah kita membagi masalah besar jadi bagian kecil, menyelesaikannya satu persatu, lalu digabung kembali secara terurut. Secara garis besar, merge sort ini ada 3 langkah utama penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita membagi array menjadi 2 buah bagian, yaitu array kiri dan bagian yang kanan. Selanjutnya, langkah kedua, kita ulangi pembagian tersebut sampai setiap bagiannya hanya ada satu elemen. Maksudnya adalah semisal array-nya itu ada 8 elemen. Kita bagi jadi bagian kiri dan bagian kanan sehingga masing-masingnya itu ada 4 kiri dan 4 di kanan. Terus kita lakukan pembagian hingga tersisa hanya ada satu elemen saja. Kemudian langkah ketiga adalah kita menggabungkan bagian-bagian yang kecil menjadi array yang sudah terurut dari yang paling kecil hingga yang paling besar misalnya. Nah, langsung saja itu merupakan suatu penggambaran secara umumnya. Sekarang kita akan mengimplementasikannya ke dalam JavaScript. Nah, di sini saya sudah membuka Visual Code Studio saya. Sebelum itu, kita perlu klik command plus N untuk membuat dokumen baru. Di sini langsung saja untuk membuat merge sortnya atau sortingnya, langsung saja kita tuliskan function merge sort ya seperti ini, dimana pada baris pertama ini maksudnya adalah kita mulai untuk mendefinisikan fungsi bernama merge sort yang menerima satu parameter yaitu array atau ARR ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan if return ya, pada bagian ini maksudnya adalah kalau panjang array-nya itu 1 atau kosong, kita tidak perlu mengurutkan. Langsung dikembalikan karena itu sudah pasti terurut, seperti itu. Nah, pada bagian selanjutnya, kita akan mencari titik tengah array menggunakan matplotlib. Sehingga, langsung saja kita tuliskan kodenya, const mat untuk titik tengahnya sama dengan mat.floor, kemudian kurung buka array titik length, kemudian per 2 titik koma. Ya, di sini maksudnya adalah kita cari titik tengah array menggunakan matplotlib supaya bisa membagi array-nya menjadi 2 buah bagian. Demikian. Bagiannya apa saja? Nah, pastinya seperti yang sudah saya katakan di awal, ada bagian kiri yaitu const left sama dengan array.slice 0, main ya titik koma ya titik koma.
Ini untuk bagian yang kiri dan tentu saja ada bagian kanannya juga. Cons right sama dengan array slice mid titik koma. Ya, pada bagian ini maksudnya adalah kita pisahkan array-nya itu menjadi dua, bagian kiri dan kanan menggunakan slice. Selanjutnya kita akan return merge sort left, merge sort right. Ya, demikian. Cek ulang. Return merge sort, return merge. Ini merge aja ya. And return merge sort left, merge sort right. Ya. Pada bagian ini maksudnya adalah di sini bagian rekursifnya terjadi. Kita panggil merge sort lagi pada left dan juga right. Lalu gabungkan hasilnya menggunakan fungsi merge. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi merge. Left dan right ya, right. Kemudian kurung awal buka, enter. Kemudian let result array sama dengan kurung buka kurung tutup koma left index sama dengan 0, right index juga sama dengan 0, titik koma. Ya, pada bagian ini fungsi merge digunakan untuk menggabungkan dua buah di baris ke-13 menggabungkan dua array terurut yaitu left dan right menjadi satu array yang terurut nantinya, di mana pada baris 14 let result array maksudnya adalah kita siapkan array kosong result array untuk menyimpan hasil akhir dari dua index pointer yaitu left index sama dengan 0 dan right index sama dengan 0 juga. Kemudian pada baris ke-15 pada baris selanjutnya itu kita akan memanggil fungsi while. Fungsi while di sini kita panggil karena selama kedua array-nya itu masih punya elemen yang belum diperiksa, maka kita akan terus bandingkan nilainya. Yaitu tuliskan di sini untuk while kurang buka left index kurang dari left dot length dan right index kurang dari right dot length. Ya. Kemudian kurung awal buka, kemudian result array, belum if left index, habis itu left index right index kemudian buka enter left index plus titik koma enter else kurung awal buka enter habis itu kurung awal buka enter result array
array dot plus ini belum ya, di sini ini resultnya dulu. Result array dot plus kurang buka left index ya, seperti ini. Sebentar saya periksa dulu ya. Habis itu di baris 21 right kurang buka right index titik koma ya. Habis itu index plus ya. Demikian. Sebentar, coba kita cek dulu dari baris ke-16 left index ya. Oke, sudah. Pada bagian ini maksudnya adalah selama kedua array ini itu masih punya elemen yang belum diperiksa, kita terus bandingkan nilainya menggunakan while. Sehingga jika elemen dari left atau di bagian kirinya itu lebih kecil, kita akan tambahkan result array. Kalau tidak, kita akan ambil dari right bagian kanan. Kita akan terus mengulangi ini sampai salah satu array-nya itu habis. Sehingga di bagian selanjutnya atau di baris ke 26 kita akan dapatkan return result array, yaitu adalah enter concat left dot slice left index. Habis itu kita juga dapatkan concat right dot slice right index. Ya, maksudnya di sini adalah setelah perhitungan while-nya selesai, ada kemungkinan masih bisa jadi ada sisa elemen di salah satu array. Jadi kita tambahkan sisa left dan right-nya itu menggunakan concat. Pada bagian berikutnya, kita akan membuat contoh pembuktian atau contoh penggunaannya. Di mana di sini kita bisa tuliskan untuk const array. Kita langsung tuliskan dia di sini. Sebentar ya, const array sama dengan, di sini saya gunakan ada 10 elemen acak ya, 10 angka acak, 23, 5, 17, 9, 1, 42, 12, 30, 38, dan 3 ya. Kemudian untuk console.log sama dengan titik 2 array sebelum diurutkan, koma array, kemudian titik 2 const sorted array sama dengan merge sort array titik koma console.log petik 2 array setelah diurutkan titik 2
habis itu sorted array kurung buka titik 2. Ya, di sini maksudnya adalah saya punya 10 elemen yang acak, yaitu ada 10 angka acak 25, 5, 17, 9, 1, 4, 2, 12, 38, dan juga 3. Pada bagian ini kita ingin mengurutkannya. Pada baris ini, di sini saya akan menampilkan array-nya itu sebelum diurutkan ke konsol maksudnya. Kemudian pada bagian baris 33 maksudnya adalah saya akan memanggil fungsi merge sort untuk mengurutkan array tersebut. Dan pada bagian terakhir, yaitu yang baris ke-34, konsol atau pada bagian ini akan menampilkan hasil array setelah diurutkan ke konsol, sehingga langsung saja kita simpan terlebih dahulu, yaitu di sini saya gunakan misalnya index13.js. Langsung saja ya kita run. Nah, ini kita dapatkan langsung. Nah, ini sudah benar kodenya. Array sebelum diurutkan ini, dan array setelah diurutkan ya benar, yaitu ada 1, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 23, 30, 42. Maksudnya di sini saya sudah berhasil untuk menunjukkan sorting berupa merge sort untuk 10 elemen yang diacak seperti itu. Demikian penjelasan saya dalam video algoritma dan juga struktur data hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.